Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Huli Lutfi Selvia Anjani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas I, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MAG. Baik, di sini saya akan mengulaskan tentang hukum mimati atau tanwin. Baik, langsung saja ke videonya. Supaya lebih berkah, alangkah baiknya kita melafadzkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih itu yang dimaksud dengan hukum mimati? Oke, kita bahas ya. Hukum mimati itu ialah huruf mim yang tidak berharokat, memiliki tanda baca yaitu sukun. Huruf mimati adalah cara membaca mim. Hukum mimati itu cara membaca mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, baik wasol maupun wakof. Mimati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, cara bacanya sama dengan hukum nun mati atau tanwin. Ada yang dibaca dengung, jelas, dan ada pula yang samar. Hukum bacaan mimati itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Apa saja? Yang pertama itu ada idhar syafawi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada idgham mutamasilan atau idgham mimi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu idhar syafawi. Pengertian idhar syafawi itu apa? Idhar syafawi itu jika terdapat mimati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26 yaitu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba itu disebut dengan huruf idhar syafawi. Maka hukum bacaannya itu pendek, terang dan jelas di bibir, dan mulut itu rapat tertutup. Membaca mim itu disuarakan dengan terang dan jelas di bibir, serta mulut tertutup dan harus lebih diperjelas lagi bila mimati bertemu dengan wawu dan fa. Oke, di sini huruf-huruf yang termasuk dalam huruf idhar syafawi itu ada 26 tadi ya. Ada alif, ta, fa, jim, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shin, shod, sin, shin, shod, bod, to, zo, ain, ghain, fa, of, kaf, lam, nun, ha, wawu, dan ya. Oke, di sini banyak sekali contoh dalam Al-Quran, tapi saya mengambil dalam contoh Quran surah An-Naba ayat 3. Bacanya, oke kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum fi. Nah, itu harus jelas dan tidak didengungkan. Jadi di bibir tadi, di mulut hum fihi hum fi jelas. Jangan didengungkan. Ketika didengungkan itu bukan bacaan idhar ya. Itu surah An-Naba ayat 3. Oke, masuki yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu samar-samar, ikhfa itu samar-samar, syafawi itu bibir. Kalau tadi idhar, kita bicara dengan idhar itu jelas. Kalau syafawi itu bibir. Jadi jelas dia di bibir gitu. Kalau ikhfa syafawi ini samar-samar terus bibir, jadi samar-samar di bibir. Oke, pengertiannya, jika terdapat mim sukun atau mimati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya itu disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya itu harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Oke, banyak sekali contoh dalam Al-Quran, tapi saya mengambil dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29.
bainakum bil batil, bainakum bil batil. Nah, mim mati bertemu dengan ba, jadi itu bacaan ikhfa syafawi. Jadi itu harus samar-samar dan didengungkan, samar-samarnya di bibir. Jadi bainakum bil batil. Nah, oke. Masuki yang ketiga, ada idgham mutamasilen atau idgham mimi ya. Apa itu idgham mutamasilen atau idgham mimi? Idgham mutamasilen itu jika terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi ini bertemu dengan mim ya. Idgham mutamasilen itu atau idgham mimi. Jika terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, maka bacaannya itu disebut dengan idgham mimi. Adapun cara bacaannya itu dengan menyuarakan mim rangkap, dia double. Ketika dilafadzkan itu dia double. Jadi kayak ditasdidkan gitu. Oke, saya langsung saja ya ngambil dari contoh dalam Al-Qur'an. Di sini idgham mutamasilan itu kalian udah tahu belum? Idgham mutamasilan itu salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Idgham mutamasilan juga itu biasa disebut dengan idgham mimi tadi. Hukum bacaan idgham mutamasilan itu terjadi apabila ada mim mati atau mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim yang mempunyai harokat ya, mim. Mutamasilan itu, idgham itu artinya memasukkan. Mutamasilan itu artinya dua huruf yang serupa atau kembar gitu. Jadi kita langsung saja ngambil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad, fi qulubihim marad. Itu kan berhenti ya. Jadi ini fi qulubihim maradun. Ini ada mim mati bertemu dengan mim, ada tasdidnya gitu. Jadi ketika tadi kan pengertiannya juga ada yang tasdidkan kan, double kan. Jadi itu menyuarakan mim itu rangkap, double, terus kayak ada tasdidnya. Nah, ini contoh juga mim mati bertemu dengan mim dan mimnya itu ada tasdidnya. Jadi dibacanya rangkap dia. Fi qulubihim maradun. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ulas. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelafatan saya. Saya hanya manusia biasa karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.